Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa man yuhdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rahmat Effendi, Magister Pendidikan Islam, sebagai dosen mata kuliah agama Islam, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang berbahagia, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan materi tentang akhlak mulia dalam kehidupan. Baik, langsung saja untuk pemateri disilakan. Pengertian akhlak. Akhlak dari segi bahasa berasal dari kata khulq yang berarti perilaku, perangai atau tabiat, seperti yang terkandung dalam kata-kata Aisyah yang berkaitan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan dan sikap serta tingkah laku. Selain dari segi bahasa, ada juga dari segi istilah. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Ibnu Maskawi, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Perbedaan akhlak dan etika atau moral. Akhlak secara umum ialah sistem atau tingkah laku manusia yang bersumberkan kepada asas, wahyu atau syarak. Maksudnya, bahwa perilaku dan tindakan seseorang seharusnya dipandu oleh nilai-nilai ajaran yang dinyatakan dalam agama atau kepercayaan tertentu. Etika ialah sistem tingkah laku manusia yang selain daripada wahyu, yang bersumberkan falsafah. Bisa diartikan, etika merujuk kepada sistem tingkah laku manusia yang tidak hanya bergantung pada ajaran agama atau wahyu, tetapi juga bersandar pada prinsip-prinsip falsafah yang melibatkan pertimbangan rasional dan pemikiran filosofis dalam menentukan tindakan dan perilaku manusia. Moral terbagi menjadi dua, yaitu baik dan jahat, yang dapat dilihat dari tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dianggap baik adalah tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma dan prinsip-prinsip etika yang diakui dan diterima secara umum. Contohnya, berperilaku jujur, empati, tidak mencuri, saling menghormati, dan mematuhi norma-norma hukum. Sedangkan tingkah laku yang dianggap jahat adalah tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip etika. Contohnya seperti melakukan kejahatan dengan mencuri, menipu, melakukan kekerasan terhadap orang lain, dan berbohong untuk keuntungan kepribadian. Karakteristik etika Islam atau akhlak. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Moral adalah secara etimologis itu berarti adat kebiasaan atau susila. Jadi, moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima, meliputi kesatuan atau lingkungan tertentu, sedangkan akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Di dalam Islam sendiri, etika itu diajarkan dalam Islam berbeda dengan etika filsafat. Etika Islam itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Etika Islam itu mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Sedangkan etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik dan buruknya suatu perbuatan seseorang itu didasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun mereka berada.
Etika Islam itu mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan mulia, serta meluruskan perbuatan manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Nah, indikator manusia berakhlak Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan binaan etika, moral, dan juga akhlak mulia secara komprehensif, baik dari segi materi, metode, pendekatan, dan pelaksanaannya. Ajaran Islam tentang iman, Islam, dan ihsan itu misalnya dinilai belum sempurna jika tidak menimbulkan dampak pembinaan akhlak. Dan sekarang kita akan membahas apakah indikator manusia berakhlak atau husn al-khuluq kata Al-Ghazali adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Sebaliknya, manusia yang tidak berakhlak itu adalah manusia yang nifak atau kemunafikan. Di dalam hatinya, nifak itu adalah sikap mendua terhadap Allah. Tidak ada kesesuaian antara hati dan juga perbuatan. Itu tentang akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan. Akhlak merupakan suatu tingkah laku yang menjadi tanda batas antara baik dan buruk, terpuji atau tercela, yang menyangkut perilaku manusia, yang meliputi perkataan, pikiran, dan perbuatan manusia dari lahir maupun batin. Sementara itu, aktualisasi akhlak adalah bentuk hak dan kewajiban serta bagaimana seorang dapat menerapkan iman yang dimilikinya dengan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari mereka. Faktor dari pembentuk akhlak antara lain adalah yang paling utama keluarga yang selalu menjadi tempat pertama dalam perkembangan sekaligus kehidupan manusia sehingga menjadi faktor paling utama dalam pembentukan akhlak seseorang. Dengan memiliki akhlak yang baik, manusia akan mendapatkan pahala, memperkuat iman serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Juga dengan berakhlak yang baik, manusia akan memiliki benteng pertahanan untuk menghindari hal-hal yang buruk yang datang dan hidup dengan tentram dan sejahtera. Namun, dalam aktualisasi akhlak terdapat beberapa kegagalan terhadap individu karena tenaga pendidik yang kurang maksimal dalam mengimplementasikan serta lingkungan keluarga yang kurang harmonis juga mempengaruhi kegagalan aktualisasi akhlak individu. Dalam membentuk aktualisasi akhlak dapat juga menghambat untuk mencapai akhlak yang baik, seperti perkembangan yang semakin modern dan jauh dari syarat agama. Terlena pada kenikmatan dunia sehingga lupa bersyukur dan bahkan lingkungan pertemanan yang tidak baik karena sering melakukan maksiat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam membangun akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Akhlak kepada Allah. Tawaduk kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan doa dan zikir kepadanya. Akhlak kepada manusia. 1. Akhlak terpuji, mahmudah. Tawaduk artinya rendah hati. Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan dirinya dalam pergaulan. Tasamu artinya sikap tegang rasa, saling menghormati dan saling menghargai manusia. Ta'awun berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu dengan sesama manusia. Akhlak tercela atau mazamu'ah. Hasad artinya iri hati atau dengki. Iri berarti merasa kurang
senang atau cemburu melihat orang lain beruntung. Dendam yaitu keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas kejahatan. Ghibah dan fitnah membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. Apabila kejelekan yang dibicarakan tersebut memang dilakukan orangnya, dinamakan ghibah. Sedangkan apabila kejelekan yang dibicarakan itu tidak benar, berarti pembicaraan itu disebut fitnah. Naminah, adu domba, atau naminah, yakni menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain dengan maksud terjadi perselisihan antara keduanya. Akhlak kepada lingkungan hidup. Dari Syadat bin Aus berkata, ada dua hal yang aku hafal dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku insan kepada segala sesuatu binatang, tumbuhan dan benda-benda yang bernyawa, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi miliknya, serta semua yang dimiliki ketergantungan kepada keyakinan ini mengantarkan sang muslim untuk menyadari bahwa semua adalah umat Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. Karena itu dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 6 ditegaskan bahwa binatang melata dan burung-burung pun adalah umat seperti manusia juga, sehingga semuanya seperti ditulis dalam Al-Qurtubi di dalam tafsirannya, tidak boleh diperlakukan secara aniaya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.